Selamat sore Sobat Investor, kembali pada update mingguan Gudang Saham pada tanggal 19 Desember 2020. Mari kita mulai dengan update dari IHSG, pergerakan IHSG itu sendiri. Eh, Pada minggu terakhir ini tetap IHSG menguat, jadi eh, di puncaknya di atas 6.100. Kita coba lihat lagi ke chart mingguan untuk mengingatkan kita semua. Eh, Kita melihat ada downtrend di sini dari tahun 2019. Kita tarik garis. Nah, jadi saat ini berada di resistance sekitar angka 6.100. Eh, Mungkin inilah yang pada minggu kemarin menyebabkan IHSG agak turun sedikit. Nah, kalau memang bisa break itu sebenarnya hal yang baik, tapi kita bisa lihat dari chart mingguan bahwa IHSG sudah 1, 2, 3, 8 minggu naik terus. Jadi kalau memang pada saatnya turun, mungkin kita coba prediksi gerakannya seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Nah, angka 2 ini kita reminder sekali lagi ada support kuat di 5850, 5830 gitu. Jadi bagi eh, teman-teman yang memang menunggu IHSG untuk turun, level 5850 ini di poin nomor 2 di sini kemungkinan adalah salah satu support di mana kita bisa membeli dengan harga lebih murah sedikit. Itu kalaupun misalnya IHSG turun ya. Kalau memang enggak, ya kita harus lihat garis ini downtrend di mana eh, bila downtrend ini terpecah, maka IHSG akan melaju lebih tinggi, kemungkinan ke 6.300 kalau dari chart mingguannya. Ya 6.350, 6.330, seperti itu. Nah, kelihatan dari saham penggerak IHSG itu agak tertahan. Contohnya kita mulai dari BCA yang paling besar, setelah sempat menembus resistance di sini 33.000, BCA tertahan di level 35.000 hari Kamis dan Jumat kemarin. Kalau kita lihat saham lain seperti BBRI memang masih agak jauh ya di 4550, tapi sudah kelihatan agak ada tren penurunan. Apakah BRI bisa lanjut terus tanpa BBCA? Itu juga agak sulit diprediksi karena BRI ini sudah naik dari 3.200 di sini. Eh, Tanpa ada koreksi yang besar ya, 3.200 ke 4.450, sekarang di 4.280. Kalau kita lihat BBNI sebenarnya sudah ada resistance di 6.050, tapi memang BBNI ini agak kuat, jadi selalu mendekat di resistance. Bisa saja breaking dari resistance, cuma kita cuma mau highlight lagi uh, angka 6.650 ini resistance kuat, dan juga ada MA 100 weekly di sini ya, di sekitar 6795, 6760. Saat ini di 6650. Seperti itu. Saham yang ada potensi menguat sebenarnya adalah Telkom karena sudah sempat menembus level 3.500 resistance kuat di beberapa saat yang lalu, ya di sini dan di tahun 2019 3.500, tapi saat ini tertahan di level 3.600. Ini adalah MA 100. Jadi sama seperti BBNI. Untuk saham-saham rokok masih lemah, jadi kita expect ini contohnya gudang-gudang garam ya kemungkinan besar akan mengetes level 40.000 di sini. HMSP juga seperti itu, tapi HMSP lebih kuat sedikit. Ada support di sini 1520 sebelum turun ke 1400. Jadi mungkin HMSP lebih kuat sedikit dibanding GGRM. Nah, apa yang kita harus lakukan di saat seperti ini? Kita mencoba mencari saham-saham yang sudah di atas MA 200 kalau bisa, dan menunjukkan pola yang kuat. Contohnya pola cup and handle. Ya, kita lihat dari contoh INKP ya. 10.000 ini sebenarnya level yang krusial karena kita lihat di weekly-nya, ya ini adalah pola
cup and handle. Kalau kita buat seperti ini garis curve ya, ini adalah cup. Kalau kita coba ini, dan di sini adalah handle-nya. Nah, jadi kalau menurut prediksi seperti itu, ini baru setengah jalan dari 10.000. Nah, jadi low-nya ini di Maret 2020 itu sekitar 3.300 sampai 10.000. Jadi sekitar 6.000 sampai 7.000. Jadi bisa diekspektasikan 5-6 bulan ke depan, mungkin bisa juga sampai setahun ya, akan mencapai level ini 17.000 ya. Saham-saham lain yang mirip seperti ini adalah UNTR ya. UNTR juga sudah break di 25.000. Ini level yang sangat krusial. Kalau kita gambar garis curve-nya ya. Sebentar ya. Curve-nya seperti ini. Juga ini pola cup and handle ya, ini cupnya dan sini handle ya. Nah, jadi setelah 25.000 tersentuh di sini, nah ini setengah jalan. Memang saat ini masih ada MA 200 di sini, jadi kemungkinan bisa saja konsolidasi selama beberapa minggu. Tapi setelah itu kita expect setengah jalan, berarti dari 13.000 berarti all the way ke 37.000 secara teori ya, 37.000 seperti ini di sini. Apakah 6 bulan, apakah 3 bulan, kita nanti lihat lagi ya, day to day. Saham lain yang seperti ini kita lihat mungkin saham batu bara. Contohnya kita lihat DOIT ya, di sini DOIT juga cup and handle dengan break di 300. Tapi memang saat ini masih di bawah MA 200. Nah, cuma sudah ini adalah pola yang sangat kuat ya. Jadi kalau kita seperti ini, nah berarti menjadi setengah jalan. Nah, kita expect seperti ini. Jadi menguji level 600. Apakah bisa tercapai atau tidak? Nah, ini tergantung dari sebenarnya harga batu bara sendiri. Tapi pola seperti ini menunjukkan bahwa DOIT baru ya mungkin sudah 3/4 ya jalan di level 400 sekarang. Saham-saham batu bara lainnya kita lihat, coba Indi. Kalau Indi sudah di atas 200 MA, jadi sangat positif ya untuk kedepannya. Jadi support itu di 1750-an itu boleh dibeli. Ya tentu saja harus pasang stop loss. Saham batu bara lain yang sudah di atas, kita lihat PTBA juga sudah di atas 200 MA di sini. Jadi ada kemungkinan saham batu bara ini agak sulit untuk turun di jangka menengah ya. Kalaupun turun tidak terlalu jauh. Cuma memang karena sudah naik banyak, harus kita lihat pergerakan minggu-minggu ke depan ya, apakah konsolidasi dulu atau tidak. Kita lihat Adaro, coba ya. Adaro tepat di 200 MA, jadi kita harus lihat seperti itu. Ya seperti kita lihat dari IHSG juga ya, 200 MA ini sangat penting. Contoh seperti Adaro ini, ketika menyentuh di sini butuh waktu lama untuk recover ya. Jadi sebenarnya dari terakhir itu menyentuh di 2016 di sini, level 1000, naik ke level 2600. Nah, lalu ketika turun di sini 1200, tidak menyentuh lagi sampai turun ke level 650 seperti itu ya. Jadi kita lihat seperti yang 200 MA weekly itu sangat penting. Kalau kita mau lihat level yang lebih jangka pendek untuk ide saja, mungkin kita lihat saham-saham seperti semen ya, kita lihat SMBR di sini, stop loss-nya kecil, kita taruh di bawah di sini, mungkin 1100-an, karena konstruksi masih naik ya minggu ini. Nah, kalau konstruksi ini jalan, mereka tentu butuh semen gitu ya. Jadi ini salah satu logikanya kita melihat ke sektor ini.
Kita lihat lagi ke sektor seperti penerbangan juga ada risiko yang kecil di sini ya. GIAA, jadi antara 460 dan 420. Jadi mungkin stop loss di 415. Kalau memang liburan tahun ini sangat positif untuk traveling, GIAA juga akan terimbas positif. Kita lihat temannya juga ini GMFI juga sama, jadi antara level 160 dan 146 ya. Kalau memang berhasil tembus ke atas di sini ya ini baru setengah jalan gitu ya. Seperti itu. Sektor lain yang kita bisa pertimbangkan adalah sektor minyak karena sudah naik ya, kita lihat minyak juga naik terus seiring dengan perkembangan ekonomi. Nah ini contoh satu adalah Medco, ini lebih ke long term ya karena ada seperti ini curve di sini. Nah kalau kita lihat level 600 ini sangat penting untuk Medco, jadi supportnya lumayan kuat. Kita lihat ke mingguannya ya, di 2019, di 2018, 600 ini kembali ini ya krusial ya. Jadi juga di 2017 ketika belum menyentuh 600, setelah menyentuh 600 ini nggak pernah balik ke 600 all the way ya ke 1600 gitu. Jadi 600 ini memang level yang penting untuk Medco. Nah sekarang Medco ini sudah lewat di 600, jadi kalau memang diberi kesempatan turun seperti ini di bawah 600, mungkin boleh ambil resiko ya untuk membeli di 600, ya stop loss di bawah lah. Di sini mungkin 560 atau 570. Juga dia di sektor perminyakan ya. Perminyakan lain, Elsa kita lihat ya, ini juga saat ini konsolidasi di sini antara 380 dan 360. Jadi kalau memang berhasil break ya ini seperti tanda panah. Ya kemungkinan besar juga akan lanjut dari 380 dengan sebesar tanda panah ini. Ya, kita coba lihat ke grafik mingguan. Nah, ini menurut prediksi bisa ke 450. Ya, 450 di sini. Gitu. Nah, tapi kalau memang agak kurang kurang percaya diri, mungkin bisa lihat Medco kalau harganya turun seperti itu ya. Nah, jadi itu adalah ide-ide untuk minggu ke depan. Jadi moga-moga bisa bermanfaat. Sekian update dari kami untuk minggu ini. Terima kasih.